Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ini aku Yelo Daily. Aku akan membagikan pengalaman positif yang sudah aku lalui dan berdampak baik dalam hidupku. Semoga bisa menginspirasi dan bermanfaat untuk teman-teman ya. Di video kali ini aku akan membagikan time management aku sama keistimewaan waktu sahar atau waktu menjelang subuh sampai waktu subuh itu sendiri. Tapi sebelumnya teman-teman, aku yakin bahwa di hati kamu itu terbesit keinginan untuk lebih sabar, ingin rezeki lebih lancar supaya bisa sering sedekah juga, atau pengen banget bisa istiqomah dalam ibadah. Tentu saja ini adalah niat yang bagus dan waktunya kamu untuk mengamalkan amalan penting ini, amalan yang sering diremehkan padahal pahalanya luar biasa dan itu nanti bisa mengcover apa yang kita mau tadi. Amalannya yaitu rajin istighfar menjelang fajar. Dan amalan ini ada di Quran Surat Ali Imran ayat 17. Mereka itu adalah orang-orang yang sabar, baik dalam menjalankan ketaatan di saat tertimpa musibah, maupun dalam meninggalkan larangan. Orang-orang yang benar dalam sikap dan perkataannya, orang-orang yang senantiasa dalam ketaatan secara khusyuk, orang-orang yang selalu menginfakkan harta mereka, baik pada saat lapang maupun sempit. Ini juga ada di surat Ali Imran, ayat 134. Dan orang-orang yang senantiasa memohon ampunan terutama pada waktu sebelum fajar, yakni masuknya waktu subuh. Teman-teman, pada ayat ini disebutkan sifat-sifat orang beriman yang membedakan mereka dari yang lain. Dengan sifat tersebut, mereka mendapatkan keridhaan Allah. Semua sifat itu mereka punya, dan masing-masing sifat itu ada tingkatan keutamaan. Berkat sifat-sifat itu mereka memperoleh apa yang dijanjikan Allah kepada mereka. Tentu aja Allah kalau udah janji, pasti bakal diberikan kepada kita. Nah, sifat-sifat itu adalah yang pertama sabar. Sabar yang paling sempurna itu adalah sabar dan tabah di dalam melaksanakan ketaatan dan menjauhi larangannya. Apabila muncul rasa ingin maksiat, maka kesabaranlah yang bakal membendungnya. Dan sifat sabar ini juga yang mengokohkan iman dan memelihara ketaatan pada batas-batas yang telah ditetapkan oleh agama. Sabar juga yang bisa memelihara martabat manusia di waktu mendapat kesulitan di dunia dan memelihara hak-hak orang dari gangguan tangan orang yang rakus. Kemudian bersifat benar, benar itu adalah puncak kesempurnaan, benar dan jujur dalam iman, perkataan dan juga niat. Kemudian taat itu adalah ketekunan dalam melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya dengan tunduk dan khusyuk kepada Allah. Tunduk dan khusyuk itu adalah jiwa dan intisari ibadah. Tanpa tunduk dan khusyuk, ibadah itu kayak hampa, seperti pohon tiada berbuah. Dan salah satu cara untuk mendapatkan khusyuk itu adalah perbanyak istighfar di waktu menjelang subuh. Kemudian, membelanjakan harta di jalan Allah baik yang bersifat wajib maupun yang sunnah. Karena mengeluarkan harta untuk amal kebajikan itu sangat ditekankan dan dianjurkan oleh agama. Kemudian beristighfar pada waktu sahar, yaitu waktu sebelum fajar menyingsing dekat subuh. Kita juga bisa melakukan tahajud di sepertiga malam terakhir. Dan setelah tahajud kita perbanyak istighfar dan doa, sebab Rasulullah SAW pernah bersabda, yang artinya Tuhan kita yang maha suci dan maha tinggi turun pada setiap malam ke langit dunia pada waktu sepertiga akhir malam. Dia berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, maka aku akan mengabulkannya. Siapa yang meminta kepadaku, aku akan memberinya. Siapa yang meminta ampun kepadaku, maka aku akan mengampuninya. Riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian teman-teman mungkin ada pertanyaan, gimana sih caranya supaya bisa menghidupkan waktu fajar? Baiklah, aku akan kasih alurnya step by step. Semoga kamu bisa mempraktikannya juga. Yang pertama itu adalah paksa diri untuk tidur lebih awal, maksimal jam 11. Kemudian setting alarm jam setengah 3, jam 3 kurang 15, dan juga jam 3 teng. Aku setting 3 alarm karena biasanya itu suka menyepelekan suara alarm pertama
Dan untuk antisipasi aja sih biar bisa bangun tepat waktu tanpa kantuk yang masih memberatkan mata. Abis itu mandi, ganti baju buat kita sholat tahajud. Yang kedua adalah setelah tahajud perbanyaklah istighfar. Pokoknya istighfar terus, ulangi sampai kita udah berada di titik hati kita itu terpaut sama Allah. Kemudian kita baca doa Nabi Yunus, lalu doalah yang banyak. Apapun bilang sama Allah di sini, lama pun gak apa-apa sampai kamu bercucuran air mata. Pokoknya nikmati waktunya karena ini adalah saat yang paling tenang, saat yang paling bisa membawa kekhusyukan doa kamu. Kemudian laksanakan sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Jangan sampai terlewat ya teman-teman, karena sayang banget. Rasulullah SAW pun pernah bersabda, 2 rakaat sunnah fajar sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hadis riwayat Muslim. Bayangin deh, 2 rakaat aja itu pahalanya lebih dari seluruh isi dunia. Berikutnya, saat waktu subuh tiba, tentu aja kita sholat subuh. Boleh berjamaah, boleh tidak, kalau misalnya tidak memungkinkan untuk sholat berjamaah. Yang penting pastikan tetap sholat subuh tepat waktu, karena waktu subuh itu waktu bertemunya malaikat yang bertugas di malam hari dengan malaikat yang akan bertugas di siang hari. Maka lakukanlah sholat subuh, karena ketika malaikat ditanya sama Allah, sedang apa hambaku? Malaikat akan menjawab, sedang sholat. Setelah sholat subuh, jangan lupa untuk zikir, terus berdoa lagi. Sedekah subuh juga jangan lupa teman-teman, walaupun hanya Rp1.000, karena amalan subuh itu disaksikan malaikat dan yang menyaksikan itu yang memberkahi. Setelah itu kita bisa siap-siap untuk beraktivitas di awal hari. Biasanya aku journaling, terus nyetrika baju yang akan kupakai kerja hari itu sambil menunggu waktu duha. Kemudian pas masuk waktu duha bisa lanjut sholat duha. Kita doa lagi di situ, kita cerita sama Allah, hari ini mau melakukan pekerjaan apa, kita curhatin sama Allah. Nah pas waktunya berangkat kerja itu rasanya pasti happy banget, kayak gak ada beban gitu mau pergi kerja. Dan di jam inilah kita berikhtiar menjemput rezeki yang udah kita minta sama Allah tadi, dan kita juga bisa beraktivitas, ketemu sama teman-teman, dan bersosialisasi bersama orang-orang sekitar. Teman-teman, inilah time management ala aku. Semoga bisa bantu kamu juga yang masih diberi waktu luang sama Allah. Dan pertama kali aku merasakan keistimewaan istighfar sebelum waktu subuh itu ketika aku lagi ada di Jakarta. Itu bulan Desember 2024 lalu. Di sana aku emang lagi gak kerja ya, lagi healing, sekaligus nganterin sahabat aku untuk wisuda. Dan kebetulan juga sebelumnya lagi ada ujian yang lumayan berat yang menguji kesabaran aku. Tapi alhamdulillah pas aku udah ke Jakarta, kemudian aku praktik ini, rasanya masalahnya udah kelar gitu aja. Jadi pas balik lagi ke Jawa Tengah kayak udah gak ada beban, bener-bener hilang. Disitulah kayak gak mau lagi untuk menyia-nyiakan waktu sebelum subuh ini, sebelum fajar ini. Teman-teman, semoga video ini bermanfaat untuk kamu, dan aku mau kasih challenge buat teman-teman. Challenge-nya itu bisa dimulai hari ini juga sampai akhir bulan, atau kalau bisa ya sampai akhir tahun 2025. Challenge yang pertama adalah tahajud meskipun 2 rakaat dulu, istighfar minimal 100 kali, salat sunnah sebelum subuh, subuh tepat waktu, zikir dan doa yang banyak, sedekah subuh berapapun nominalnya. Oke teman-teman, kita ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa tinggalkan komentar kamu, komentar yang positif dengan bahasa yang baik juga di kolom komentar aku. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.